Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Fikar. Saya dari Prodi Teknik Informatika, mahasiswa Universitas Maritim Raja Saleh Haji. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari program saya, yaitu tentang inheritance atau perwarisan tingkat 3. Jadi tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh Bu Nur Walinda selaku dosen pemrograman berorientasi objek. Jadi langsung saja saya ke presentasi hasil dari program saya. Jadi di sini saya telah membuat hierarki level 3 maupun tingkat 3. Itu dimulai dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini saya bagi menjadi dua saja, yaitu hewan dan tumbuhan. Dan di bawah hewan ada darat, air, dan udara. Dan dibagi lagi menjadi tumbuhan. Di tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan darat dan tumbuhan air. Dan masuk ke tingkat yang kedua, yaitu ada hewan darat, hewan air, dan hewan udara. Hewan darat ini dibagi menjadi dua lagi. Saya ambil contoh kucing dan sapi. Lalu di hewan air saya bagi menjadi dua lagi, contohnya yaitu ikan dan lumba-lumba. Dan di udara ada elang dan kelelawar. Sedangkan di tumbuhan darat saya ambil contoh lagi pohon jati dan pohon pisang. Dan untuk tumbuhan air saya ambil contoh teratai dan eceng gondok. Jadi di setiap kelasnya itu memiliki sifat unik masing-masing. Misalkan di sini hewan, kita lihat saya contohkan di programnya, saya membuat hewan ini memiliki otak. Atau yang paling atasnya lagi yaitu makhluk hidup. Jadi saya kasih ciri-ciri utamanya bisa bergerak maupun membutuhkan makan. Jadi kelas yang di bawahnya nanti akan mewarisi sifat dari kelas yang di atasnya. Misalkan kucing. Kucing memiliki sifat hewan darat, memiliki sifat asli hewan, dan memiliki sifat makhluk hidup. Jadi kucing ini mewarisi 3 sifat, yaitu sifat dari kelas hewan daratnya, kelas dari hewan, maupun kelas dari makhluk hidup, maupun dari ciri khususnya kucing itu sendiri. Jadi kita masuk ke programnya. Ini bentuk hierarkinya. Jadi kita langsung masuk ke programnya saja. Jadi sini saya mulai dengan kelasnya. Di sini didefinisikan kelas makhluk hidup: publik, void, bergerak. Jadi bergerak ini adalah ciri khusus dari makhluk hidup itu. Bergerak, see out bisa bergerak, dan membutuhkan see out membutuhkan makan. Dan masuk ke kelas pertamanya, yaitu dibagi menjadi hewan dan tumbuhan. Jadi sini saya mendefinisikan kelas hewan, publik, makhluk hidup. Maksudnya adalah publik itu publikasian kelas dari makhluk hidup. Jadi nantinya sifat hewan ini akan membawa sifat makhluk hidup juga, yaitu bisa bergerak. Jadi di sini saya definisikan hewan itu yang memiliki otak, sifat khususnya. Langsung dari hewan ke hewan darat. Hewan darat, publik hewan. Jadi memiliki sifat turunan dari kelas hewan. Jadi di sini hewan darat saya definisikan dengan sifat uniknya dengan bergerak menggunakan kaki. Lalu di hewan darat itu terbagi lagi menjadi contohnya, yaitu contohnya sini saya ambil 2 contoh, kucing dan sapi. Jadi kita buat kelas kucing, publik, hewan darat. Hewan darat ini adalah kelas atasnya, yaitu di hewan darat. Jadi nanti kucing ini akan memiliki sifat turunan atau warisan dari hewan darat tadi. Jadi di sini saya mengidentifikasikan menjadi sifat khususnya itu mengeong. Kucing ini memiliki suara yang khas, yaitu mengeong. Lalu contoh kedua dari hewan darat yaitu ada sapi. Jadi sapi ini memiliki ciri khas, yaitu dapat menghasilkan susu. Langsung lanjut lagi ke kelas hewan air, yaitu turunan dari publik hewan. Jadi saya mensifatkan khususnya itu hewan air itu memiliki sifat khusus, yaitu menggunakan sirip, bergerak menggunakan sirip. Jadi di kelas hewan air terdapat ikan dan lumba-lumba, saya ambil contohnya.
kelas ikan, publik hewan air. Jadi ikan ini akan mewarisi sifat dari hewan air, hewan maupun makhluk hidup. Begitu juga dengan yang kelas turunan lainnya akan mewarisi kelas yang di atasnya. Jadi klan ikan ini bernafas dengan insang. Lalu saya ambil lagi contohnya yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba ini menuruni sifat dari hewan air. Dan sifat khusus dari lumba-lumba ini yaitu bernafas dengan paru-paru. Lalu masuk lagi ke yang kelas berikutnya, itu membuat kelas baru yaitu kelas hewan udara. Jadi di kelas hewan udara ini terdapat dua hewan yaitu elang dan kelelawar. Jadi hewan udara ini saya definisikan menjadi dapat terbang. Definisi sifat khusus dari hewan udara ini dapat terbang. Jadi contoh dari hewan udara ini saya ambil contoh adalah elang dan kelelawar. Elang, publik hewan udara, yaitu mengambil sifat atau mewarisi sifat dari hewan udara. Elang di sini saya definisikan memiliki sifat khusus yaitu memiliki cakar yang tajam dan kaki yang kuat. Sedangkan contoh kedua yaitu dari kelas hewan udara terdapat kelelawar. Kelelawar sendiri ini memiliki sifat unik yang dapat menggunakan sonar untuk mendeteksi. Jadi sifat khusus dari kelelawar ini adalah dapat menggunakan sonar untuk mendeteksi keadaan sekitar. Dan masuk lagi ke kelas tumbuhan, karena kelas hewan tadi sudah didefinisikan semua, mulai dari darat, hewan air, dan hewan udara. Dan termasuk contoh-contoh dari hewan darat, air maupun udara tersebut. Jadi masuk ke kelas tumbuhan, itu turunan dari makhluk hidup. Jadi saya mendefinisikan sifat khusus dari tumbuhan ini yaitu tidak memiliki otak maupun akal. Jadi tumbuhan ini saya definisikan jadi tidak memiliki otak maupun akal. Jadi tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu darat dan air. Jadi saya definisikan kelas bawahnya lagi menjadi kelas tumbuhan darat yang mengikuti atau mewarisi sifat dari kelas tumbuhan. Jadi sifat khusus dari kelas tumbuhan darat ini yaitu memiliki batang yang padat atau berbatang padat. Contoh dari kelas tumbuhan darat ini yaitu saya contohkan menjadi dua. Saya contohkan dengan dua tumbuhan darat yaitu pohon jati dan pohon pisang. Pohon jati dan pohon pisang. Jadi kita definisikan di program kelas pohon jati publik mengikuti turunan dari tumbuhan darat. Jadi pohon jati ini saya definisikan sifat khususnya yaitu memiliki kayu yang bermutu tinggi. Jadi pohon jati ini merupakan pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Dan contoh tumbuhan darat lainnya saya contohkan yaitu pohon pisang. Pohon pisang ini saya definisikan sifat khususnya itu menghasilkan buah pisang dan bagian lainnya juga dapat dimanfaatkan. Karena pohon pisang ini tidak hanya buahnya saja bisa dimanfaatkan, namun bagian lain pun juga seperti daun, batang, dan jantung pisang pun juga bisa dimanfaatkan. Dan itu tadi pendefinisian tumbuhan darat, yaitu anggotanya pohon jati dan pohon pisang yang saya contohkan dua itu. Lanjut lagi ke kelas berikutnya, itu terbagi menjadi tumbuhan itu terbagi menjadi tumbuhan air. Jadi tumbuhan air ini merupakan kelas turunan dari tumbuhan. Jadi akan mewarisi sifat dari tumbuhan. Jadi tumbuhan ini saya definisikan sifat khususnya itu tumbuhan air ini berongga. Jadi tumbuhan berair ini, tumbuhan air maksudnya, memiliki batang yang berongga. Saya ambil contoh di sini dua contoh tumbuhan air yaitu teratai dan eceng gondok. Kita lihat di hierarkinya. Ini teratai dan eceng gondok. Jadi tumbuhan air ini saya contohkan menjadi dua yaitu teratai dan eceng gondok. Teratai ini merupakan kelas turunan dari tumbuhan air, contoh dari tumbuhan air. Jadi teratai ini saya definisikan sifat khususnya yaitu memiliki bunga maupun daun yang lebar dan tipis. Lalu saya buat lagi contoh dari tumbuhan air ini ada eceng gondok. Jadi eceng gondok publik tumbuhan air. Jadi eceng gondok ini akan mewarisi sifat dari tumbuhan air.
Jadi sifat khusus dari eceng gondok ini yaitu memiliki batang yang menggelembung dan akar yang pendek. Jadi ini pendefinisiannya dulu, mengidentifikasi dulu apa saja yang akan ditampilkan nanti di program, yang dilihat dari hierarki tingkat 3 yang telah saya buat, berdasarkan hierarki yang telah saya buat, yaitu inheritance atau pewarisan tingkat 3 maupun level 3. Jadi masuk ke deklarasinya, yaitu in the main see out, makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Jadi makhluk hidup ini adalah variabel yang telah saya tulis di sini, makhluk hidup. Lalu MH ini adalah variabel juga namun lebih singkat, mungkin dari disingkat seperti makhluk hidup, seperti disingkat MH. Jadi di sini nanti akan deklarasikan sifat khusus dari setiap variabelnya. Jadi MH titik bergerak, karena di sini saya tulis MH itu makhluk hidup dan bergerak ini adalah sifat khusus dari makhluk hidup, yaitu bergerak. Dan lanjut lagi ke see out hewan. Jadi makhluk hidup ini saya bagi menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Jadi kita deklarasikan dulu hewan, karena tadi di program yang pertama kali didefinisikan hewan dulu. Jadi hewan, ciri-ciri hewan yaitu hewan, saya singkat HWN titik otak. Di sini HWN adalah hewan, adalah variabel yang telah saya buat, hewan. Lalu sifat khususnya yaitu memiliki otak. Jadi saya definisikan dengan otak, lalu dipanggil dengan HWN titik otak. Jadi hewan ini nantinya akan mewarisi sifat makhluk hidup juga, karena sudah didefinisikan di awal. Jadi dibagi lagi, hewan itu terbagi menjadi 3. Jadi see out hewan terbagi menjadi 3, yaitu hewan darat, air, dan udara. Lalu masuk lagi, hewan darat memiliki ciri-ciri, yaitu hewan darat saya tandai dengan HWD. HWD ini adalah hewan darat, titik otak. Jadi hewan darat memiliki otak karena hewan darat itu mewarisi sifat khusus dari hewan, yaitu memiliki otak. Dan hewan darat titik kaki. Kaki di sini adalah variabel untuk sifat khusus yang telah saya definisikan di awal. Ini kaki. Jadi hewan darat ini bergerak menggunakan kaki. Lalu lanjut lagi ke contoh dari hewan darat itu, yaitu contoh hewan darat yang saya tulis di sini adalah kucing dan sapi. Jadi kucing memiliki ciri-ciri kucing, jadi saya singkat menjadi KCG, kucing titik otak. Jadi mewarisi sifat dari hewan, yaitu memiliki otak. Kucing titik kaki, jadi seperti yang sama, mewarisi sifat dari hewan darat, yaitu bergerak menggunakan kaki. Dan kucing sendiri memiliki sifat khusus, yaitu mengeong atau bersuara mengeong, seperti yang saya definisikan di program awal tadi. Ini yaitu mengeong, memiliki suara khas yaitu mengeong. Lalu contoh setelah kucing yaitu sapi. Sapi memiliki ciri-ciri sapi, jadi itu saya singkat saja. Sapi titik otak, karena ini merupakan sifat pewarisan dari hewan. Sapi titik kaki, karena sapi menggunakan kaki, jadi ini sifat turunan dari hewan darat. Dan sapi sendiri memiliki sifat khusus, yaitu dapat menghasilkan susu. Jadi nanti dipanggil di programnya akan menghasilkan kalimat yang menunjukkan sapi dapat menghasilkan susu, karena sudah didefinisikan di program awalnya tadi, susu dapat. Jadi nanti kalau ditampilkan akan tampil hasil kalimat dapat menghasilkan susu ini. Lalu masuk lagi ke sapi tadi sudah, yaitu see out hewan air memiliki ciri-ciri. Jadi hewan darat tadi sudah, kucing dan sapi. Masuk lagi ke hewan air.
Hewan air memiliki ciri-ciri. Hewan air saya definisikan di sini jadi HWA, hewan air. Hewan air titik otak, karena hewan itu memiliki otak sifat khususnya, jadi memiliki sifat turunan ke hewan air itu sendiri. Jadi hewan air sifat keduanya itu hewan air titik sirip, karena hewan air bergerak menggunakan sirip yang sudah saya definisikan di program awal tadi. Ini sirip, bergerak menggunakan sirip. Lanjut lagi ke contoh hewan airnya itu sendiri, yaitu di sini saya contohkan menjadi ikan dan lumba-lumba. Jadi ikan memiliki ciri-ciri. Ikan saya definisikan menjadi IKN. IKN titik otak. Otak ini adalah sifat bawaan dari hewan. Ikan sirip ini merupakan sifat bawaan dari hewan air. Jadi hewan air itu bergerak menggunakan sirip. Tapi ikan sendiri memiliki sifat khusus yang hanya dimiliki oleh ikan, yaitu bernafas menggunakan insang. Lalu lanjut ke hewan air berikutnya, itu lumba-lumba. Di sini saya mencontohkan lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki ciri-ciri. Lumba-lumba saya definisikan menjadi LMB. LMB titik otak. Otak ini adalah sifat bawaan dari hewan, dan sirip ini adalah sifat bawaan dari hewan air yang bergerak dengan sirip. Lumba-lumba sendiri memiliki sifat khusus, yaitu bernafas menggunakan paru-paru. Lanjut lagi, jadi hewan air sudah diberikan contoh juga, ikan dan lumba-lumba. Masuk lagi ke hewan udara. Jadi ini yang turunan hewan terakhir, yaitu hewan udara. Hewan udara saya definisikan di sini menjadi HWU, hewan udara. Hewan udara memiliki sifat mempunyai otak. Jadi ini memiliki turunan dari sifat dasar hewan, yaitu memiliki otak. Lalu hewan udara saya definisikan menjadi dapat terbang. Jadi di program awal tadi sudah saya definisikan hewan udara itu didefinisikan menjadi dapat terbang, variabel terbang. Jadi akan ditampilkan nanti setiap hewan udara itu dapat terbang. Lalu lanjut ke contoh hewan dari hewan udara sendiri, yaitu burung elang dan kelelawar. Jadi burung elang memiliki ciri-ciri. Elang saya singkat ELG. ELG titik otak. Jadi ini sifat turunan dari hewan itu sendiri. Lalu ELG titik terbang ini adalah sifat turunan dari atau pewarisan dari hewan udara. Lalu elang sendiri memiliki sifat khusus, yaitu cakar. Maksudnya cakar di sini adalah memiliki cakar yang kuat. Cakar yang tajam dan kaki yang kuat. Jadi saya panggil sini variabel cakar, nanti akan muncul memiliki cakar yang tajam dan kaki yang kuat. Lanjut lagi ke contoh hewan udara berikutnya, yaitu kelelawar. Jadi kelelawar memiliki ciri-ciri. Kelelawar saya singkat menjadi KWR. KWR titik otak, karena ini mewarisi sifat dasar hewan, yaitu memiliki otak. Lalu KWR titik terbang, yaitu mewarisi sifat dasar hewan udara yang dapat terbang. Dan kelelawar sendiri memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki oleh kelas lain. Jadi kelelawar titik sonar. Jadi saya buat di sini variabel sonar. Jadi di programnya saya tulis sonar variabelnya, lalu di kalimatnya dapat menggunakan sonar untuk mendeteksi keadaan sekitar. Jadi ini adalah sifat khusus kelelawar yang tidak memiliki kelas lain. Untuk hewan udara sudah, dan keseluruhan dari hewan sendiri sudah. Langsung masuk ke yang tumbuhan, karena pendeklarasian dari hewan sendiri sudah semua, mulai dari darat, air, udara, dan contoh-contoh dari hewan darat, hewan air, dan hewan udara itu sendiri. Jadi masuk lagi ke tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan. Jadi saya definisikan tumbuhan menjadi TBH titik otak akal. Maksudnya dari variabel otak akal ini adalah dari program yang setelah saya buat di atas tadi, yaitu tumbuhan. Ini tumbuhan.
adalah kelas turunan dari makhluk hidup, yaitu saya variabelkan otak akal. Jadi akan memiliki sifat yang tidak memiliki otak maupun akal. Jadi saya variabelkan saja dengan otak akal agar singkat. Jadi tumbuhan itu memiliki dua jenis, yaitu tumbuhan darat dan tumbuhan air. Tumbuhan darat memiliki ciri-ciri tumbuhan darat saya definisikan dengan TBD. TBD titik otak akal ini adalah tumbuhan itu mewarisi sifat dasar tumbuhan, yaitu tidak memiliki otak dan akal. Jadi tumbuhan darat ini saya definisikan menjadi padat. Variabel padat ini maksudnya adalah dia memiliki batang yang padat. Jadi setiap tumbuhan darat itu memiliki batang yang padat. Saya definisikan sifat khusus dari tumbuhan darat itu yaitu berbatang padat. Dan masuk lagi ke contoh tumbuhan darat. Jadi kan ini tumbuhan darat sudah didefinisikan atau dideklarasikan juga. Jadi masuk ke contoh tumbuhan daratnya, yaitu pohon jati dan pohon pisang. Jadi saya ambil contoh di sini dua, yaitu pohon jati dan pohon pisang. Pohon jati memiliki ciri-ciri pohon jati, variabel pohon jati yang telah saya tulis tadi saya sikat saja menjadi PJT. PJT titik otak akal. Otak akal inilah sifat turunan dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu tidak memiliki otak dan akal. PJT titik padat. Padat inilah sifat turunan dari tumbuhan darat itu sendiri yang sudah saya definisikan tadi. Namun PJT juga memiliki sifat khusus sendiri, yaitu saya definisikan menjadi kayu. Maksudnya kayu di sini adalah, jadi kita lihat lagi program atasnya. Ini saya definisikan menjadi kayu. Jadi kayu ini nantinya akan muncul sifat, yaitu pohon jati ini merupakan pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Jadi ini sifat khusus pohon jati yang tidak dimiliki kelas lain. Masuk lagi ke tumbuhan darat berikutnya, yaitu pohon pisang. Memiliki ciri-ciri pohon pisang saya deklarasikan jadi PPS titik otak akal. Jadi otak akal ini adalah sifat turunan dari tumbuhan itu sendiri. Padat itu sifat turunan dari tumbuhan padat, tumbuhan darat maksudnya. PPS dot pisang. Jadi ini adalah sifat khusus dari pohon pisang yang sudah saya definisikan di program awal, yaitu pohon pisang. Nih, pohon pisang saya variabelkan dari pisang. Jadi sifat khusus dari pisang ini adalah menghasilkan buah pisang, dan bagian lainnya juga dapat dimanfaatkan, ya, seperti daun, batang, dan sebagainya. Jadi tumbuhan darat sudah, masuk lagi ke tumbuhan air. Tumbuhan air memiliki ciri-ciri tumbuhan air saya deklarasikan jadi TBA titik otak akal. Otak akal ini adalah sifat turunan, sifat bawaan dari tumbuhan. Tumbuhan itu tidak memiliki otak akal. Dan di sini tumbuhan air saya tulis memiliki sifat khusus, yaitu batang yang berongga. Jadi saya variabelkan di sini menjadi berongga. Jadi programnya tadi sudah saya definisikan. Tumbuhan air itu memiliki ciri khusus, yaitu berongga. Jadi memiliki batang yang berongga dari tumbuhan air ini. Lalu contoh dari tumbuhan air itu saya ambil dua contohnya, yaitu teratai dan eceng gondok. Contoh tumbuhan air yaitu teratai dan eceng gondok. Teratai memiliki ciri-ciri. Teratai, variabel teratai saya singkatnya di TRT titik otak akal. Otak akal ini adalah sifat bawaan dari tumbuhan. TRT berongga ini adalah sifat bawaan dari tumbuhan berair. Jadi tumbuhan berair itu batangnya berongga. Dan sifat khusus dari teratai itu sendiri yaitu daun. Saya variabelkan daun di sini, maksudnya adalah kita lihat di program atasnya. Teratai ini memiliki sifat khusus, yaitu daun. Maksudnya daun di sini adalah memiliki bunga maupun daun yang lebar dan tipis. Jadi itu ciri khusus dari teratai yang saya buat. Lalu contoh lain dari tumbuhan air yaitu ada eceng gondok. Eceng gondok memiliki ciri-ciri. Eceng gondok saya singkat di sini menjadi ECG titik otak akal. Ini adalah sifat bawaan dari hewan dan
salah, maksudnya sifat bawaan dari tumbuhan, maaf. Dan ini eceng gondok titik berongga, jadi ini adalah sifat bawaan dari tumbuhan berair. Namun eceng gondok sendiri memiliki sifat khusus yang saya buat, yaitu titik gelembung. Variabel gelembung ini maksudnya adalah, jadi eceng gondok itu memiliki sifat khusus, yaitu memiliki batang yang menggelembung dan akar yang pendek. Jadi saya variabelkan di sini menjadi gelembung. Jadi setelah pendefinisian dan pendeklarasian dari program tersebut, kita akan compile program tersebut untuk melihat hasil dari program yang telah saya buat. Jadi kita akan mengcompile langsung dan run. Ya, jadi hasil dari program yang telah saya buat, ini tutup saja dulu hierarkinya. Kecilin biar muat gurunya. Jadi kita dari atas ya bertahu. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri bisa bergerak dan membutuhkan makan. Kita ambil contoh dari sini. Ya, nih. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri bisa bergerak dan membutuhkan makan. Jadi saya tulis ini MH titik bergerak dan dipanggil tadi, dan yang akan output keluarannya adalah bisa bergerak dan membutuhkan makan. Sama bukan? Lalu sebentar. Ya. Lalu hewan. Masuk ke hewan. Ciri-ciri hewan, yaitu memiliki otak. Jadi saya definisikan di sini adalah hewan memiliki otak. Nah, dipanggil tadi variabel otak dan ditampilkan memiliki otak. Lalu hewan tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu hewan darat, air, dan udara. Hewan darat memiliki ciri-ciri memiliki otak dan bergerak menggunakan kaki. Jadi di sini hewan darat memiliki ciri-ciri hewan darat HWD. Nah, hewan darat memiliki otak. Jadi variabel dipanggil dan menginputkan kalimat memiliki otak, dan dipanggil lagi HWD titik kaki, dan hasilnya bergerak menggunakan kaki. Contoh hewan darat yaitu kucing dan sapi. Saya tulis kucing memiliki ciri-ciri memiliki otak, bergerak menggunakan kaki, memiliki suara yang khas yaitu mengeong. Jadi memiliki otak ini adalah sifat pewarisan dari hewan, dan bergerak menggunakan kaki merupakan pewarisan dari hewan, sifat khusus dari hewan darat. Lalu memiliki suara yang khas yaitu mengeong, yaitu adalah sifat khusus dari kucing yang tidak dimiliki ras lain. Lanjut lagi ke sapi. Sapi memiliki ciri-ciri memiliki otak, yaitu sifat bawaan dari sifat pewarisan dari hewan, yaitu bergerak menggunakan kaki merupakan sifat pewarisan dari hewan darat, dan dapat menghasilkan susu. Ini adalah sifat khusus sendiri yang hanya dimiliki oleh sapi. Hewan darat sudah, contohnya juga sudah. Masuk lagi ke hewan air. Hewan air memiliki ciri-ciri. Hewan air ini memiliki ciri-ciri memiliki otak, yaitu sifat pewarisan dari hewan itu sendiri. Menggunakan sirip itu adalah sifat khusus hewan air yang tidak dimiliki kelas lain, seperti hewan darat maupun hewan udara. Jadi contoh hewan air yaitu ikan dan lumba-lumba. Ikan memiliki ciri memiliki otak, itu adalah sifat pewarisan dari hewan. Menggunakan sirip adalah sifat pewarisan dari hewan air, dan bernafas dengan insang ini adalah sifat khusus yang hanya dimiliki oleh ikan itu sendiri. Contoh berikutnya itu adalah lumba-lumba memiliki ciri-ciri. Lumba-lumba memiliki otak, itu adalah sifat pewarisan dari hewan itu sendiri. Sini.
sudah saya definisikan, nanti dipanggil ke yang program bagian atasnya tadi, bagian sininya menggunakan sirip, ini, dan bernafas dengan paru-paru. Jadi lumba-lumba ini memiliki sifat khusus sendiri, yaitu bernafas, hewan air yang bernafas dengan paru-paru. Hewan udara, lalu hewan air sudah ditampilkan contohnya juga. Masuk lagi ke hewan udara. Hewan udara memiliki ciri-ciri memiliki otak dan dapat terbang. Jadi memiliki otak ini adalah sifat pewarisan dari hewan itu sendiri, dan dapat terbang adalah sifat khusus dari hewan udara. Hewan udara sendiri saya contohkan di sini yaitu burung elang dan kelelawar. Burung elang memiliki otak, yaitu sifat pewarisan dari kelas hewan. Dapat terbang adalah sifat pewarisan dari kelas hewan udara, dan memiliki cakar yang tajam dan kaki yang kuat ini adalah sifat khusus dari burung elang itu sendiri. Nih, sudah saya variabelkan dan nanti akan dipanggil ke program di atasnya. Kelelawar memiliki ciri-ciri memiliki otak, dapat terbang, dan dapat menggunakan sonar untuk mendeteksi keadaan sekitar. Jadi di sini saya mendefinisikan memiliki otak, yaitu sifat bawaan dari sifat turunan atau sifat warisan bisa dibilang dari hewan itu sendiri. Dapat terbang itu adalah sifat khusus dan bukan sifat turunan untuk kelelawar, dan sifat dapat terbang itu adalah sifat khusus dari hewan udara. Dan dapat menggunakan sonar untuk mendeteksi keadaan sekitar ini adalah sifat khusus dari kelelawar yang tidak memiliki kelas lain. Jadi hasil dari hewan sudah dijelaskan semua, mulai dari hewan darat, air maupun udara, dan masuk lagi ke tumbuhan. Jadi ciri-ciri tumbuhan ini saya definisikan jadi tidak memiliki otak maupun akal. Jadi tumbuhan sendiri memiliki dua jenis, yaitu tumbuhan darat dan air. Tumbuhan darat memiliki ciri-ciri tidak memiliki otak maupun akal. Jadi ini adalah sifat warisan dari tumbuhan itu sendiri. Sifat dari tumbuhan berbatang padat adalah sifat khusus dari tumbuhan darat. Dan contoh dari tumbuhan darat itu sendiri saya contohkan jadi pohon jati dan pohon pisang. Jadi di programnya seperti ini. Pohon jati memiliki ciri-ciri tidak memiliki otak maupun akal. Ini adalah sifat pewarisan dari tumbuhan, dan batang padat ini adalah sifat khusus dari tumbuhan darat yang diwariskan ke pohon jati. Dan pohon jati juga memiliki sifat khusus sendiri, yaitu merupakan pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Lalu contoh kedua dari tumbuhan darat yaitu pohon pisang. Pohon pisang memiliki ciri-ciri tidak memiliki otak maupun akal, yaitu sifat warisan dari tumbuhan. Berbatang padat itu adalah sifat warisan dari kelas tumbuhan darat. Namun pohon pisang juga memiliki sifat khusus tersendiri, yaitu menghasilkan buah pisang dan bagian lainnya juga dapat dimanfaatkan, seperti program yang telah saya deklarasikan di awal di bagian program. Masuk lagi ke tumbuhan air. Tumbuhan air memiliki ciri-ciri tidak memiliki otak maupun akal, yaitu sifat pewarisan dari tumbuhan itu sendiri, dan memiliki batang yang berongga. Inilah sifat khusus dari tumbuhan air yang tidak dimiliki kelas lain, tapi bisa saja dimiliki oleh kelas turunannya. Jadi contoh tumbuhan air itu yaitu teratai dan eceng gondok. Saya ambil contoh sini teratai dan eceng gondok ya. Jadi teratai memiliki ciri-ciri tidak memiliki otak maupun akal. Ini adalah sifat bawaan dari tumbuhan, dan memiliki batang berongga. Ini adalah sifat khusus dari tumbuhan air. Jadi setiap tumbuhan air itu memiliki batang berongga. Lalu teratai sendiri memiliki sifat khusus yang hanya dimiliki oleh teratai dan tidak dimiliki oleh kelas lain, yaitu memiliki bunga maupun daun yang lebar dan tipis. Jadi anggota tumbuhan air yang saya contohkan yang lainnya itu eceng gondok. Jadi eceng gondok di sini memiliki ciri-ciri tidak memiliki otak maupun akal. Di situ adalah sifat pewarisan dari tumbuhan itu sendiri, dan memiliki batang berongga itu adalah sifat khusus dari hewan udara yang diwariskan ke eceng gondok, yaitu memiliki batang berongga. Dan eceng gondok sendiri memiliki sifat khusus, yaitu memiliki batang
yang menggelembung dan akar yang pendek. Dan hasil dari programnya sampai situ saja, karena sudah dijelaskan semua untuk hasil program maupun dari programnya itu sendiri. Mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya berikan. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Jadi untuk video presentasi tentang pemrograman berorientasi objek tentang inheritance atau pewarisan tingkat 3 cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.